Halo teman-teman, ini merupakan video kedua kami dalam pendakian Gunung Rinjani. Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, video bagian 1 bisa mengklik tanda yang muncul di kanan atas. Dalam video pertama, kami sudah menjelaskan perjalanan mulai dari di Bali, kemudian di Lombok, begitu pula menuju penginapan beserta pendakian menuju ke daerah Sembalun menggunakan kendaraan tentunya. Sebelum akhirnya kami mengurus beberapa surat-surat, kemudian keesokan harinya registrasi, baru melakukan pendakian dari kandang sapi, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan sampai di Pelawangan Sembalun. Video bagian kedua ini tidak akan kalah menariknya dengan video bagian pertama, karena di sini akan tersaji keindahan perjalanan di Rinjani. Selamat pagi. Dari pukul 1. Jadi kita baru bangun. Langsung sudah dibuatkan masakan kayak untuk sarapan, persiapan summit. Jadi rencananya sih jalan jam 2, ya pelan-pelan saja. Ya, sekarang makan roti dulu dan energen dan minum-minuman hangat. Ada teh, ada kopi. Belum Hamid. Santai aja, santai. Jam 3 lah. 2 lebih 27. Jadi sedikit melebar dari waktu yang rencananya jam 2, tetapi sekarang lebih sedikit ya, tidak masalah. Doa dapat diakhiri. Yuk. Rinjani sukses. Kami memulai perjalanan menuju puncak Rinjani pada pukul 2:30 dini hari. Para pendaki lain sudah ada memulai perjalanannya pada pukul 12 ataupun pukul 1. Di awal trek pendakian sampai di Pelawangan 4, jalurnya lumayan landai. Kemudian setelah itu melewati tangga, vegetasi mulai terbuka dan trek berpasir. Pada awal-awal perjalanan ini, beberapa kali terjadi antrian karena banyaknya pendaki yang hendak menuju ke puncak pada pagi ini. Trek pasir yang gembur dengan kemiringan yang lumayan tajam membuat kami sedikit kesulitan untuk melalui jalur ini. Saya sempat mendengar seorang guide memberikan penjelasan kepada tamunya bahwa tanjakan ini merupakan simulasi letter E yang nantinya akan dilalui sebelum menuju ke puncak Rinjani. Di ujung tanjakan tajam berpasir ini terdapat sebuah belokan. Di sini banyak para pendaki yang beristirahat untuk minum maupun mengambil nafas. Setelah beristirahat sejenak, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Setelah ini perjalanannya cukup landai, namun sedikit panjang. Beberapa kali ada teman-teman juga yang mengalami ngantuk yang luar biasa di perjalanan ini. Ya, rintangan yang lain selain dari medan yang luar biasa curam dan menantang adalah rasa ngantuk yang tidak tertahankan. Ujian summit attack sesungguhnya pun tiba. Kami sampai di letter E. Letter E ini memang menjadi momok menakutkan bagi para pendaki yang ingin mendaki ke puncak Rinjani. Betapa tidak, karena jalur yang kita lalui di sini adalah jalur berbatu, kemudian sangat gembur sehingga langkah kita akan tertahan di sini. 2 kali melangkah ke depan, 1 kali melangkah turun. Seperti itu orang-orang yang mengatakannya.
Matahari pagi akhirnya kami sambut di 3/4 jalur letter E. Posisi kayaknya mungkin setengah letter E. Coba lambai tangan, Yan. Aji di mana posisinya? Di bawah puncak. Mau habis paling atas. Jangan tunggu di bawah puncak ya. Saya mau tiduran dulu ya. Oke, siap Ji, lanjut. Seiring puncak yang sudah semakin nampak, rasa kantuk dan lelah pun seakan-akan sirna. Semua terobati akan indahnya Rinjani. Berbeda dengan perjalanan menuruni puncak di gunung-gunung lainnya. Di Gunung Rinjani, kita dapat sedikit berlari untuk menuruni puncak Gunung Rinjani. Namun, harus tetap dengan kehati-hatian ya teman-teman. Perjalanan turun ini memakan waktu hanya setengah dari perjalanan mendaki. Bahkan ada juga teman-teman yang bisa menempuh perjalanan turun dari puncak Gunung Rinjani sampai di camp area dengan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Hal ini sangat kita nikmati karena kita bisa berlari sedikit lebih cepat. Namun sekali lagi tetap dengan kehati-hatian ya teman-teman. Tidak lupa juga menikmati keindahan alam yang tersaji di depan mata. Disclaimer ya teman-teman, agar tidak mengikuti cara turun seperti ini, mohon disesuaikan dengan kondisi fisik teman-teman masing-masing. Nah, setelah perjalanan turun 1,5 jam, akhirnya kami sampai di area Pelawangan. Kami sampai di tenda, sudah disiapkan makan siang oleh porter kami. Kemudian sejenak berberes di area tenda, kemudian packing ulang dan persiapan untuk turun menuju Danau Segara Anak. Perjalanan ini juga lumayan menguji lutut kita. Tekan-tekan.
kita akan melanjutkan perjalanan menuju danau. Sekarang pukul 11.06. Semoga bisa sampai, nah setidaknya 3 jam bisa sampai. Jadinya kan jam 2 sudah di sana, jadi lebih lama. Bisa mandi di air panas dan ada memancing lah di danau. Ya, untuk perjalanan kali ini sedikit curam, pelan-pelan dulu ya, santai dulu karena langsung serangannya ke dengkul dan paha. Ini serangannya turun, medannya batu, curam. Jadi mohon berhati-hati agar tidak kram juga. Perjalanan lumayan panjang. Jadi kita awali dengan berdoa. Berdoa, dipersilakan. Rinjani sukses. Pelan-pelan ya, jangan jauh-jauh langkahnya di awal. Ingat, kalau ke Rinjani mau ke Segara Anak, persiapkan lutut kalian, oke? Perjalanan turun dari camp area Pelawangan menuju ke Danau Segara Anak memiliki medan yang sangat terjal. Di awal perjalanan, trek batu dengan kemiringan yang sangat tajam. Ya bang, duluan. Bang. Abang ikuti saya besok sampai. Waduh, tindakan cara porternya. Tas. Kami memulai perjalanan pada pukul 11. Dengan harapan kami bisa menempuh perjalanan ini selama 3 jam, yakni biasa sampai pada pukul 2 siang. Dengan harapan tersebut kami dapat bisa bersantai-santai di danau dengan lebih lama. Inilah porter-porter kami, Bang Rizal dan Bang Doni, dengan sigapnya membawa barang-barang kelompok kami. Beliau sangat luar biasa dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi. Untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke Rinjani, saya dapat merekomendasikan 2 porter ini sebagai teman perjalanan teman-teman. Bang Rizal dan Bang Doni sangat bisa diandalkan di segala situasi. Untuk kontak person yang bisa dihubungi, saya akan sertakan pada deskripsi video ini. Setelah berjalan 1,5 jam, kita melewati sebuah jembatan di mana di bawahnya mungkin kalau hujan ada aliran air. Ya. Semoga tidak lebih dari 1 jam lagi sudah sampai. Bersama siapa? Cuaca berkabut setidaknya bersahabat dengan kami. Tidak seperti kemarin, cuaca yang sangat terik membuat kami kehabisan tenaga. Apalagi jika melewati jalur yang begitu terjal seperti ini. Rasanya sudah ingin menyerah duluan. Namun tidak hari ini. Kabut ini menjadi selimut bagi kami untuk melakukan perjalanan dengan lebih syahdu. Mau nunyelin? Setelah menempuh perjalanan kira-kira 2,5 jam, kami pun sampai di Danau Segara Anak. Akhirnya rombongan sampai di danau dengan waktu tempuh menuruni Pelawangan menuju danau itu 2,5 jam. Ini sudah ada dagang di sini. Ada dagang kanan kiri. Sampai di danau, kami langsung bergegas mencari rombongan kami, tempat di mana porter mendirikan tenda bagi kami. Tanpa menunggu waktu yang lama, setelah menaruh barang bawaan, kami langsung bergegas menuju ke air panas yang sudah tidak sabar kami kunjungi. Karena lelahnya otot, kami berharap bisa melegakan otot di sini di air panas.
Namun tidak ada yang mudah di Rinjani. Untuk menuju ke Aikalak ataupun tempat air panas berada, kami harus melakukan perjalanan kurang lebih 15 menit. Tentunya dengan tanjakan dan turunan khas di Rinjani. Ini ujiannya menuju ke air panas. Sampai sore ini, kabut belum juga kunjung meninggalkan area Danau Segara Anak. Namun kami sangat bersyukur hujan tidak hadir dalam kesempatan kali ini. Kami dapat melepas penat dengan berendam air panas di Aikalak. Begitu warga lokal menyebut tempat ini. Tempat ini sangatlah luar biasa. Airnya ada yang sangat panas, ada yang hangat, dan ada yang dingin. Teman-teman dapat menyesuaikan tingkat panas dari air yang ingin teman-teman gunakan untuk berendam. Berendam di sini seakan-akan mampu melepaskan segala ketegangan otot yang dirasakan selama 2 hari pendakian ini. Semuanya rasanya bisa terrelaksasi di sini. Setelah mandi air panas di Aikalak, ini ada teman-teman yang masih mancing, dan ada juga porternya yang sudah yang ganteng ini sudah memasak ikan, menggoreng ikan. Ini ikannya jatuh satu, Bang. Iya. Kalau luar negeri. Nah, ini ada lagi Satu batang berapa ini? sedang mencoba. Berapa? Nyoba apa ini? Rokok kerutu, Bang. Rokok kerutu. Cerutu. Rokok kerutu ini. Itu yang murah yang 70.000. Wih, motor yang mana? Wah, luar biasa. Mantap. Sebenarnya pindah. Mantap sih. Sore ini kami menikmati keindahan Danau Segara Anak dengan kopi di sore hari. Sungguh sangat nikmat. Danau Segara Anak ini juga dihiasi dengan gunung di tengah-tengahnya, yaitu Gunung Barujari. Di sini teman-teman bisa melakukan kegiatan memancing, dan memancing pun bukan hal yang sulit di sini, teman-teman. Jadi untuk lauk makan malam nanti rasanya tidak begitu susah untuk kita dapatkan. Dan sekarang porter sedang bersiap membuatkan sambal beberuk, sambal khas dari Lombok. Gimana, Bang? Kita makan malam yang kesorean, Sama beberuk dengan hasil tangkapan. tangkapan Apa hasil begalan ini? Hasil bacok. Hasil bacok. mantap. Zong ini pemancingnya. Zong. Ini kan di sini dapat. Dari sore hingga malam hari kami menikmati keindahan di Danau Segara Anak. Dan kami pun berangkat istirahat sedikit lebih awal karena esok masih ada perjalanan panjang. Selamat pagi dari Danau Segara Anak. Matahari sudah lumayan tinggi ya, karena ini sudah pukul 7. Dari tadi aktivitas mancing, jadi tidak sempat mengabadikan. Makanya Bang Rizal takut dia masuk. Tahu udah jepolan. Porternya lagi masak-masak, melocok. Dari minum hangat-hangat. Memang kuat-kuat sampean sama dingin ya. Nah, baik. Selamat pagi. Hey. Bagaimana kondisinya pagi ini? Sehat. Luar biasa. Ya. Dipersiapkan. 3 kali BO. Dilarang mengeluh. Dilarang mengeluh. Ya, pokoknya nikmati perjalanan terakhir ini. Nah, sebisa mungkin silakan mengabadikan momen-momen yang ada sebagai ucapan rasa syukur kita
untuk 2 hari sudah berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana. Begitupun hari ini. Rinjani sukses. Oke. Nice. Kita mulai jalan. Jadi 8.30 ya, sedikit molor 30 menit. Kita karena saking indahnya pemandangan terpukau 30 menit. Selamat datang di Torean. Perjalanan turun melalui jalur Torean merupakan perjalanan yang paling memanjakan mata di sepanjang perjalanan pendakian Rinjani ini. Jalur Torean ini menjadi jalur primadona para pendaki lokal yang mengambil lintas jalur, khususnya dari Sembalun kemudian turun melalui jalur Torean ini. Jalur ini tergolong lumayan curam, namun selalu dapat terobati dengan indahnya pemandangan yang ada. Tidak banyak narasi yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan betapa keindahan jalur via Torean ini. Selengkapnya teman-teman bisa nikmati melalui suguhan video berikut ini. Satu jam 30 menit baru sampai di lembah. Nah, di sini karena tadi banyak mengambil dokumentasi momen, sehingga perjalanan sedikit lama. Tadi drone-nya sedikit crash dan ada baling-baling yang patah, jadi dapat sedikit footage saja. Tapi bersyukurnya kita selamat sampai di sini. Oke, mungkin jeda sebentar saja, ambil waktu untuk minum, dan habis itu akan langsung jalan lagi.
Mantap. Marah nih. Biasa katanya ada sumber air lagi. Ini kami cukupnya dulu. Setengah 12 sampai di kebun jeruk. Siap ya? Nafas dulu. Nafas. Sini sih biasanya tempat rombongan untuk makan siang. Namun kita memilih lebih di bawah lagi, mungkin sekitar 1,5 jam lagi. Ada 1,5 jam lagi sampai di persimpangan itu kita makan di sana. Tidak dulu sejenak untuk minum dan makan. Setelah 3,5 jam sampai di air terjun, kita mau foto-foto dulu, video, lanjut gas. Kita langsung lanjut kejar makan siang di checkpoint. Semoga bisa tembus jam 1. Oke. Dan harapannya porter sudah siap akan makanan di sana. Luar biasa. Mantap. Jadi, I'm sorry nih. I nutup ini orang ini saya tutup tadi. Gimana sih kalau Checkpoint untuk harusnya sih scan out di sini. Tapi katanya pindah petugasnya. Nanti kita bisa menghubungi petugasnya. Nah sekarang ini sudah disiapkan makan siang sama Pak Abang Porter. Pukul 1.14 tadi sekitar 3 jam setengah sedikit ya. Setelah istirahat 30 menit makan siang, kita akan lanjut. Jadi di sini ada persimpangan. Kalau ke kiri itu jalur Torehan, ke kanan itu jalur Senang. Kami memilih jalur turun lewat Senangun ya karena porter kami dari dekat sana. Ya.
Kami memilih turun dari desa Sambelen, Dusun Senange, karena porter dan juga Bang Robi, pemilik guest house tempat kami menginap, dari daerah sana. Jadi untuk memperdekat tempat penjemputan pick up, kami memilih dari jalur ini, bukan dari jalur desa Torean. Jauh perjalanan di sini dari checkpoint mungkin lebih singkat daripada menempuh jalur ke daerah Torean. Namun medannya juga masih tetap naik turun jam 2.48 nanti berjalan 48. Jadi dari sini lagi 30 menit berjalan lagi tempat penjemputan pick up. Ini katanya udah batas hutan. Ada daun pisang terlihat. Akan mengantarkan kita ke rumah. Dari titik penjemputan pick up, kami langsung diajak ke rumah Bang Doni. Di sana kami dibuatkan sebuah rujak, yaitu rujak dari kelapa muda. Nah, di sini sangat mengobati dahaga selama panjangnya perjalanan. Setelah transit di rumah Bang Doni Sambelen, kita kembali ke Sembalun. Terima kasih Bang Doni. Keluar dari Sambelen, kami langsung menuju kembali ke Sembalun, Rinjani Guest House, tempat kami menitipkan kendaraan kami beserta beberapa barang yang tidak dibawa untuk pendakian. Setelah ini, kami akan langsung menuju ke Lembar untuk selanjutnya menyeberang menuju kembali ke Bali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk biaya perjalanan kami, saya tuliskan secara rinci dalam bentuk spreadsheet pada link video atau deskripsi video ini. Begitu pula untuk kedak person yang bisa teman-teman hubungi jika ingin menuju ke Rinjani menggunakan porter Bang Rizal maupun Bang Doni, serta mengunjungi Rinjani Guest House. Untuk bertemu dengan Bang Robi, bisa menghubungi beliau pada nomor-nomor yang saya cantumkan dalam deskripsi video ini. Semoga teman-teman yang memiliki impian untuk mendaki Gunung Rinjani bisa segera terrealisasi. Semangat teman-teman!